Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatur sesi pelaksanaan gladi bersih dan pelaksanaan ANBK tahun 2022. Nah, di sini kita masuk ke halaman web ANBK ya. Webnya itu sama dengan web yang tahun lalu, cuman yang dibedakan hanya password yang sudah di reset ulang. Oke, di sini kita masukkan kode dari sekolahnya dan password yang sudah diberikan oleh tim teknis dari dinas ya. Kemudian kita masukkan kode keamanannya. Setelah kode keamanan diinput, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada pengumuman baru ya. Tentang pelaksanaan gladi bersih untuk jenjang SMA, SMK dan SMA ya. Di sini kita diminta untuk melakukan update data. Untuk yang pertama, memperbarui data infrastruktur proktor utama dan teknisi, dan ini sudah benar ya. Kemudian nomor 2, memilih status dan mode pelaksanaan, ini juga sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, mengisi komputer proktor klien dan ruang. Nah, ini kita masuk ke menu asesmen ya, menu asesmen. Poin 3 dan poin 4 itu ada di menu asesmen. Kita klik asesmen nasional. Sebelum pengaturan sesi, kita wajib melakukan pengaturan pada proktor klien dan ruang. Oke, kita ke komputer proktor. Jika sekolah memiliki sumber daya alat yang berlebih, kita bisa menambahkan ini server ini menjadi 2 atau 3. Oke, untuk cara menambahnya seperti ini ya, jumlah klien ini kita masukkan. Misalnya di sini saya isi 15 karena aturan resminya itu setiap satu sesi isinya 15 siswa ya. Oke, dalam satu ruang kita klik ruang, kemudian kita beri nama di sini. Kalau kita membuat 2 server ya, ini server yang kedua, ruang komputer 2. Nah, ini kemudian kita klik simpan. Nah, jika muncul seperti ini, berarti kita harus memperbaiki data di menu data sekolah. Kita ulangi lagi, kita klik tambah ya, kita klik tambah ya, kita coba lagi menambahkan, kita klik tambah, lalu di sini kita isi lagi 17 ya, ruang komputer tetap sama, kita simpan. Nah, tetap seperti ini ya. Ini cara mengatasinya, kita masuk ke menu data sekolah, kemudian masuk ke infrastruktur. Nah, di sini jumlah klien ini kita buat lebih dari 17. Misal 2 ruangan berarti kita buat 34 atau 35. Kita klik simpan. Nah, kembali ke menu komputer proktor. Di sini kita baru menambahkan server yang kedua. 17, pilih satu ruang. Kita beri nama lagi ruang komputer 2. Jika sudah, kita klik simpan ya, kita klik simpan saja. Nah, di sini ternyata berhasil. Ini adalah cara menambah satu server. Karena di tempat saya hanya ada satu server ya. Ini saya hapus lagi. Kita langsung saja ke sini ya. Ini kita kurangi lagi menjadi 17 klien. Kita klik simpan. Oke. Kita kembali ke menu asesmen nasional. Ya. Ke komputer proktor, sudah. Kemudian ke pengaturan sesi kita klik. Nah, di sini daftar siswanya sudah muncul, namun ID proktor, gelombang dan sesi belum ditentukan. Karena di tempat saya itu ada 33 siswa, di sini saya bagi 2 saja menjadi 2 sesi ya, 17 dan 16 ya. Ini langsung saja saya buat ke jumlah perhalamannya 17. Oke, kita klik 17. Sebenarnya dalam aturan resminya itu 15 per sesi. Ini saya buat 17 untuk gladi. Oke, kemudian di sini kita langsung saja klik ID proktor ya. Di sini ya. Ini sudah otomatis muncul, jadi kita hanya klik saja karena hanya satu server. Jika muncul 2 server, berarti kita hanya memilih server 1 atau server 2. Oke, kemudian gelombangnya, ini ada 2 gelombang. Kita pilih gelombang pertama, ini sama
dalam 17 satu sesi ini, sesi pertama ini saya buat gelombang 1 semua. Berarti nanti untuk sisanya ada di gelombang tetap 1 ya, tetap gelombang 1, cuma hanya yang membedakan hanya sesi pelaksanaan. Sebenarnya ini bisa dibuat gelombang 1 maupun gelombang 2 ya, namun memakan waktu yang cukup lama, jadi saya buat gelombang 1 semua untuk 33 siswa. Yang membedakan nanti hanya pelaksanaan hari dan sesinya. Oke, hari pertama itu dan hari kedua saya buat 1 semua ya, biar tidak bingung. Nah, ini buat saya buat 1 semua agar tidak bingung ya. Hari pertama itu sesi pertama, hari kedua juga sesi pertama untuk 17 klien yang sesi pertama. Oke, buat 1 semua. Ini sebenarnya juga bisa dibuat acak juga bisa. Oke, kita klik simpan dan di sini sudah tersimpan. Kita cek ke kelengkapan data. Nah, jika datanya sudah benar maka akan terchecklist seperti ini, dan jika datanya belum terisi dan salah akan seperti ini, berwarna oranye dan silang merah. Oke, saya perbatasi langsung 35 ya, 35. Kita cek. Nah, di sini nanti akan muncul 17 yang sudah datanya sudah benar, checklist hijau, dan 16 sisanya adalah silang merah. Oke, kita kembali ke pengaturan sesi. Ya, ini kita buat 17 lagi per halaman. Kita klik halaman yang kedua. Ya, kita klik halaman yang kedua. Ini. Oke, di sini sama proses pengisiannya dengan yang sesi pertama tadi. ID proktornya dan ruang ini secara otomatis sudah muncul ya, kita hanya mengklik saja. Kemudian gelombang tetap kita samakan gelombang 1. Oke, tetap gelombang 1. Kemudian untuk sesi, nah ini baru beda dari yang pertama tadi. Ini adalah sesi 2 ya. Hari pertama, sesi kedua, hari kedua dan adalah sesi kedua ya. Ini yang membedakan sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Ini diacak sebenarnya juga bisa ya, cuma nanti takutnya membingungkan siswanya juga, jadi saya tetapkan seperti ini. Kalau dalam aturan resmi itu satu ruangan itu satu sesi hanya boleh 15 siswa ya. Ini karena untuk gladi dan simulasi, jadi saya coba untuk 17 ya. Oke, kita cek kelengkapan data. Di sini sudah checklist semua ya, 35 langsung ya halamannya. Oke, nah di sini sudah checklist semua, saya tarik ke bawah, checklist semua. Untuk jenjang SMK SMA itu maksimal siswa yang digunakan itu 45 ya, 45 siswa. Namun jika kurang dari 45, jadi semua siswa itu akan mengerjakan asesmen ANPK. Misalnya suatu sekolah memiliki siswa lebih dari 45, maka tetap akan yang terpilih adalah 45. Dan proses pemilihan siswa ini dilakukan oleh Pusdatin Pusat. Jadi kita sebagai sekolah tidak bisa menentukan siswa mana saja yang namanya akan keluar dalam pelaksanaan ANPK tahun 2022. Oke, cukup sekian video dari saya tentang pengaturan proktor, ID proktor ya, ID proktor, server, serta pengaturan sesi pelaksanaan ANPK tahun 2022. Sampai jumpa dan terima kasih.